Harusnya tuh kamu bangunin ibu sayang. Masa kamu pagi-pagi repot bikin makanan kayak gini banyak banget lagi. Enggak Bu, karena dengan senang hati melakukan ini semua. Ya hitung-hitung latihan nyiapin makanan untuk keluarga. Emang kamu udah gak sabar berkeluarga? Ih, Karin gak ngomong gitu ya. Ya siapa tahu aja kamu nyiapin semua ini karena ada maksud di balik itu. Al, gimana? Al, si Rifki mana sih? Udah siap belum sih dia? Gue tadi habis ketoket pintunya, cuman gak dibukain. Terus pintunya juga masih dikunci. Udah jam segini masa iya? Rifki masih molor, ya nggak mungkin lah. Ya bisa jadi kali, mana tahu dia kecapean. Udah coba kamu telepon aja mamai. Oh iya, betul sekali Nona pacar. Beta coba telepon ke orang punya bapak negara itu ya. Siapa tahu dia beneran ketiduran. Aduh. Berisik. Ya ampun mamai. Orang punya bapak negara itu nggak angkat ya. Pagi semuanya. Pagi Pak Tarno. Pagi, Pak Tarno. Pagi Pak Tarno. Ini kalian udah siap? Kok malah belum berangkat ayo? Iya, kita mau udah siap, tapi personilnya itu kurang satu, si Rifki. Dari tadi kamarnya udah dipanggil-panggilin sama Dino, enggak nyaut-nyaut juga. Roro adona karena kalau Mas Rifki udah berangkat dari tadi pagi. Soalnya udah ketemu saya pas di parkiran. Jam berapa Pak? Berangkat sekitar 27 menit 30 detik yang lalu udah. Kalian buruan berangkat sana. Makasih Pak. Makasih Pak Tarno. Bisa-bisanya Pak Karni bertanya-tanya. Kamu nanya, emangnya yang jurusan ilkom nih cowok-cowok, kalian kelas jam berapa sih? Ya masih sejam lagi Pak. Ngapain juga coba si Rifki berangkat pagi-pagi? Iya masih jam lagi bener. Ya ampun, ini Rifki kemana dong? Dia gak ngabarin kita sama sekali loh. Gak mungkin dia berangkat sendiri tanpa nungguin kita tuh gak mungkin. Ya lu santai aja Pak, ya siapa tahu dia ada urusan gitu kan. Atau enggak dia lagi ngejemput Karin kali Pak, kan siapa tahu. Udah Val, lo tenang aja. Rifki pasti baik-baik aja kok. Ya mungkin aja dia emang lagi ada urusan penting. Bisa jadi. Duh gak bisa, gue gak tenang. Ya gue khawatir lah. Kenapa kaget ya? Gua tiba-tiba datang ke sini. Lo ada perlu apa? Kok nggak bilang-bilang sih mau kesini? Surprise. Lo pasti ngerasa tersurprise banget kan sama gue pagi-pagi gua datang ke sini. Iya kan? Rifki kenapa sih sebenarnya? Sikap dia aneh banget. Harusnya gue happy dia kesini. Tapi gue jadi nggak tenang gini. Lihat ekspresi mukanya Rifki. Ya kalau gitu lo ada perlu apa, Ki? Sebentar doang sih. Gue datang ke sini gue cuma mau mastiin aja sama lo bahwa lo nggak ada hubungan sama insiden yang udah nimpa Karin. Insiden apa ya? Gue nggak ngerti. Maksudnya? Udah gue kasih ngerti ya. Giska. Dah jujur aja. Lo kan yang udah kunciin Karin waktu di ruang ganti waktu itu? Dan kemarin, sebelum pertandingan perempat final, Karin sempat kekunci juga di toilet. Pasti ulah lo kan? Gue sih curiganya itu ulah lo. Apaan sih, Ki?
jangan sembarangan nuduh deh, apalagi nggak punya bukti. Iya, tapi nggak akan ada asap kalau nggak ada api, Giska. Sebelumnya lu gua anggap teman, tapi setelah tragedi penculikan lu waktu itu, gue jadi tahu. Gue kebayang lu tuh cewek kayak apa. Karena gue nggak habis pikir, lu sebenarnya udah tahu penculiknya lu itu siapa. Dan lu bisa-bisanya ngefitnah gue di depan banyak orang pula. Dan kali ini, kalau lu sampai kebukti bahwa lu yang udah ngunciin Karin, gue nggak akan tinggal diam. Apalagi lu udah 2 kali berarti ya, ngebahayain nyawanya Karin. Paham lu sampai sini? Hah? Lancang sekali ya kamu bicara seperti itu sama anak saya. Saya nggak suka kamu ada di sini ya. Saya minta kamu angkat kaki dari rumah saya sebelum saya panggil satpam saya. Gak perlu tante, tante tenang aja. Saya juga nggak mau lama-lama di sini kok. Saya juga cuma datang ke sini untuk mastiin bahwa anak kesayangan tante ini gak akan bertindak kriminal sama orang yang saya sayang. Permisi tante. Kamu lihat kan Giska? Berani dia bicara seperti itu depan mami. Kurang ajar kan itu anak? Gak ada sopan santunnya. Mami mau bicara sama kamu di dalam Giska. Sekarang. Jadi Rifki gak ada di rumah lo, Karin? Hah? Gue pikir dia jemput lo. Dia di kosan juga gak ada, Rin. Lagi di jalan kali, Fa. Udah, lo tenang aja. Nanti kalau Garpu sama udah nyampe sini, gue akan langsung kabarin lo. Udah dulu ya, Fa. Gue mau lanjutin bikin sarapan, terus mau siap-siap buat ngampus. Ya udah, kabarin gue ya, Rin. Aduh guys, gimana dong? Rifki gak ada di rumah Karin. Gue pikir Rifki itu jemput Karin, ternyata enggak. Gue gak bisa kayak gini nih, gue khawatir banget. Ani gimana dong? Tahu nanya-nanya gue. Aduh, dia kan kayak gitu, ngilang-ngilang terus tahu-tahu datang-datang babak belur, luka-luka. Guys, jangan-jangan Rifki pergi gara-gara kejadian semalam. Semalam? Semalam kenapa? Ya, semalam kita sempat nanya sih sama Rifki rencana selanjutnya dia apa. Terus Rifki jawab apa? Ya, dia sih nggak jawab apa-apa. Tapi yang gue lihat kemarin sih kayaknya dia marah banget ya sama Giska. Mamai, jangan-jangan toh, kata orang punya bapak negara itu, dia lagi datang ke rumahnya Nona Barbar itu toh. Jadi maksud lo, Rifki ngelabrak Giska? Bener kan Giska? Kenapa dari dulu mami itu gak pernah suka sama Iki? Kamu bisa lihat kan tindakan dia ke mami gimana? Hah? Gak ada sopan santunnya. Berani ngejawab sama mami. Apa itu? Kalau aja dulu kamu gak naksir sama si Iki, mami gak akan bela-belain bikin makanan, bawa makanan ke kuliah kayak gitu. Nyesel banget mami. Ya Rifki berubah juga karena dia kenal sama Karin, Mam. Semenjak ketemu sama Karin aja dia jadi kayak gini. Sebelumnya gak pernah kayak gini sama Giska kok. Come on Giska. Terus aja kamu belain Iki. Terus belain dia. Buka dong mata kamu. Dia aja mau jokin kamu. Kamu masih belain dia. Ya Giska juga gak terima, Mam. Diperlakukan kayak tadi sama Rifki. Giska juga yakin nih pasti semua karena Karin. Karena dia dihasut sama Karin. Perempuan itu lagi. Ibu sama anak sama aja. Kenapa sih mereka selalu ganggu keluarga kita? Maunya apa sih? Awas aja. Itu Karin sama ibunya. Hidup mereka nggak akan pernah tenang. Maunya apa sih mereka dari kita? Hah? Telepon Adit sekarang juga.
minta dia selesaikan masalah ini. Atau enggak Mami yang telepon Adit? Nggak usah, Mam. Biar Giska aja yang urus sendiri. Nanti Giska sendiri yang ngomong sama Radit. Ya, Mami nggak perlu ikut campur. Giska, I trust you dalam masalah ini ya. Mami percaya sama kamu. Iya, Mam. Giska janji. Ntar Giska minta bantuan sama Radit. Bisa gawat kalau Mami udah bertindak. Bisa-bisa Rifki dalam bahaya nanti. Orang yang harus gue urus itu Karin. Karena gue yakin Rifki tahu semuanya itu dari Karin. Dan Karin pasti ngejelekin gue di depan Rifki. Lihat aja nanti, Rin. Gue gak akan tinggal diam. Gue gak akan biarin lo bahagia sama Rifki. Satu lagi Giska. Ada yang mau Mami bicarain sama kamu. Ya ampun, bisa-bisanya aku bangun kesiangan. Mana belum nyiapin sarapan lagi. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Kan udah nyiapin Ibu sarapan. Ibu duduk dulu. Ibu duduk. Oke. Ini kamu beli di mana? Beli, kan bikin sendiri kali. Harusnya tuh kamu bangunin ibu, sayang. Masa kamu pagi-pagi repot bikin makanan kayak gini banyak banget lagi. Enggak, Bu. Karena dengan senang hati melakukan ini semua. Ya, hitung-hitung latihan nyiapin makanan untuk keluarga. Emang kamu udah gak sabar berkeluarga? Ih, Karin gak ada ngomong gitu ya. Ya siapa tahu aja kamu nyiapin semua ini karena ada maksud di balik itu. Maksud Ibu? Ya kamu kan gak biasa-biasanya nyiapin makanan sebanyak ini, dihias-hias. Sebenarnya ada apa sih? Kamu mau apa emangnya? Ibu peka banget sih. Tuh malah diem. Cobain deh makanannya. Yuk, cobain. Ini kita nggak mau ngajakin Okta makan bareng di sini. Oh, Okta, tadi tuh dia bilang kalau dia harus ke Jogja buat nyakan makam neneknya. Kok dia nggak bilang sama ibu? Tadi sih katanya dia udah nelfon Ibu, cuman nggak diangkat. Udahlah, biarin aja dulu Okta sendiri. Terus juga kalau urusannya di Jogja udah kelar, ntar juga balik lagi. Sebenarnya aku nunggu kejelasan dari omongan Ibu semalam. Makanya aku sengaja nyiapin semua ini buat Ibu. Cie, ada yang udah kangen. Padahal baru aja nutup nelpon beberapa menit yang lalu. Ih, gue itu mau ngomong serius tau. Tunggu, maksud lo mau jawab pernyataan cinta gue sekarang? Udah ngerebus? Iya. Ih, bukan. Makanya lu dengerin dulu gue ngomong. Nih ya. Masa ya, tadi tahu gak sih? Ibu tiba-tiba tuh kayak bolehin kita deket gitu. Padahal kan sebelumnya ibu tuh gak suka tau kalau kita deket. Bagus dong. Itu tandanya Ibu Camer berarti mulai nyalain lampu hijau buat hubungan kita. Ih, bukan gitu Garpu Somai. Emang lu gak mikir apa ini tuh ada yang janggal? Ya emang agak aneh sih. Jangan-jangan Ibu Camer ngerencanain sesuatu. Lu nggak coba buat cari tahu? Kan? Gimana gue bisa tahu apa yang direncanain ibu? Apa gue langsung nanya to the point aja ya? Mami udah denger semuanya. Mami denger semuanya kamu cerita sama Citra.